contoh sederhana, bukankah menurut bahasa Al-Quran realitas tentang Ya'juj dan Ma'juj itu sangat real? فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا لَمْ يَكَادُوا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Beliau berjalan sampai ke arah matahari terbenam, kemudian mendapati matahari terbenam dalam sebuah air yang teruh dan seterusnya, dan mendapati ada satu kaum yang hampir tidak paham komunikasi. Kemudian minta kepada Zulkarnain, Inna Ya'juj wa Ma'juj kanu mufsiduna fil ardh. Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di muka bumi, tolong buat pagar antara kami. Realitas tentang Ya'juj dan Ma'juj itu sangat nyata, tapi terbukti dengan segala kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh manusia, kita tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Padahal dinding yang dibangun oleh Zulkarnain itu dari logam, campuran tembaga dengan besi. Seharusnya yang logam itu bisa terdeteksi oleh satelit. Kalau demikian besar tumpukan logamnya, sangat mudah dideteksi. Tapi dengan semua kecanggihan teknologi satelit yang kita miliki, itu juga tidak terdeteksi. Maka apalagi makhluk-makhluk yang lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, maka termasuklah terkait dengan suku mandi tadi. Saya juga sudah melihat videonya. Dan sejak dari pertama melihat, sulit untuk saya terima bahwa itu edit. Sulit untuk diterima itu hasil editan. Walaupun tidak mustahil untuk diedit, tapi sulit untuk diterima bahwa itu hasil editan. Yang pertama, antara kejadian dengan masa dipublikasi. Kalau editan untuk bisa mengedit seoriginal itu perlu kemampuan yang canggih sekali dan perlu waktu. Dan ternyata itu dalam waktu singkat langsung dipublikasi dari videonya. Tentang keberadaannya sudah terlihat. Nah, kemudian masalah bahwa mitos yang menyatakan mereka itu adalah orang seperti manusia dengan ukuran kecil, tetapi telapak kakinya berbeda arah. Tentang kebenaran demikian, kita tidak melihat buktinya di video karena tidak sempat di shot, di foto tentang kakinya. Tapi itu adalah sebuah realita. Nah, tentang realita adanya kaum primitif demikian tidak terbantahkan. Kita juga sangat populer di Aceh tentang adanya rombongan Raja Ubin itu di Gunongkong, di Nagan Raya. Beliau dengan komunitasnya, masyarakatnya pada masa peperangan dulu, daripada ribut-ribut akhirnya memilih untuk membuat komunitas di tengah hutan. Tidak pernah berinteraksi. Mereka baru keluar berinteraksi dengan kebudayaan, baru tahu bahwa Indonesia itu merdeka tahun 80-an. Tahun 80-an entah bagaimana mereka keluar, tiba-tiba melihat perubahan yang luar biasa sekali. Mereka masih tetap dengan pakaian tradisional Aceh yang hitam-hitam, masih berjalan dengan telanjang kaki. Mereka Muslim ibadah. Mereka orang membuat kerajaan sendiri tengah hutan, jauh dari interaksi dengan dunia yang lain. Tahun 80-an pada masa Gubernur Ibrahim Hasan, baru kemudian terjadi interaksi dengan mereka, memberitahukan bahwa Indonesia sudah merdeka, Belanda sudah pulang kampung. Bayangkan, ada komunitas mereka. Maka tidak tertutup kemungkinan ada suku primitif lain seperti suku Baduy, suku Anak Dalam, apalagi yang Asmat. Tapi yang jadi ciri khas, yang jadi masalah di sini, ukuran badannya, gede katanya, kerdil. Mungkin saja nanti ada gen-gen manusia yang tubuhnya kecil. Ada kemungkinan demikian. Nah, terhadap keberadaan hal demikian, sesuatu yang real, Al-Quran tidak pernah membantah. Walaupun Al-Quran tidak secara khusus menunjukkan indikasinya. Tapi tentang arah kaki berbeda, itu belum ada pembuktian ilmiah. Karena yang kemarin ditemukan juga nggak sempat difoto kakinya. Cuma kita sebagai manusia percaya untuk sesuatu yang memang sudah terlihat. Jangankan yang terlihat, yang tidak terlihat saja kita wajib beriman tentang ini. Apalagi ini sudah benar-benar terlihat. Nah, kalau disebut hantu, nggak ada hantu siang bolong. Nggak ada hantu siang bolong. Kemudian ini jadi masalah. Lalu bagaimana tentang agama mereka? Kalau mereka sudah sampai dakwah, mereka wajib menerima Islam. Kalau tidak menerima Islam, mereka berdosa. Tapi kalau mereka tidak tersentuh oleh dakwah, maka mereka masih masuk dalam kalangan ahlul fitrah, orang yang tidak sampai dakwah. Karena kalau tidak sampai dakwah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa satu kaum sampai kepada kaum itu kami utus para rasul. Maka kalau sudah sampai rasul, sudah wajib terima dakwah. Maka terkait dengan keadaan kaum mati tersebut, ilmu pengetahuan tidak membantah keberadaan tentang ada suku-suku primitif yang demikian. Cuma apakah mereka masuk kategori manusia atau bukan, itu nanti menjadi bab lain. Karena bahkan
ada makhluk yang sudah dinamakan orang, hanya karena di ujungnya ada hutan, tetaplah mirip dengan kita. Orang hutan. Apalagi, tidak disebut orang. Jadi itu ada hal-hal yang nanti berbeda di dalam persepsinya. Tapi intinya, kalau memang sudah wujud real demikian terlihat, tidak ada unsur rekayasa, kita wajib percaya bahwa itu memang ada. Cuma bagaimana hakikatnya? Sebab antara mitos, nanti ada katanya mitos, legenda katanya. Legenda, sampai dipakai kata-kata legendaris. Sedemikian hebat ceritanya, seolah-olah tidak dipercaya bahwa yang demikian itu ada, maka disebut legendaris, menyerupai seperti legenda. Maka ada legenda yang seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar ada seolah-olah legenda. Maka antara benar dan tidak itu memerlukan pembuktian berikutnya.